Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan part kedua dari soal TPS UTBK tahun 2022 untuk materi kemampuan kuantitatif. Nah, oke, di soal sebelumnya kita udah bahas 4 soal. Terakhir kita bahas soal nomor 4. Nah, soal nomor 5, soalnya sama dengan soal nomor 4 ya, cuman perbedaannya yaitu terletak di bagian pertanyaannya yaitu AD-nya gitu ya. Nah, sementara soalnya sama gitu ya. Nah, di sini yang ditanya AD, kalau pada soal sebelumnya yang ditanya itu adalah besar sudut AEC ya di soal nomor 4. Oke. Nah, di sini kita input lagi nilai-nilai yang diketahui pada soal ini. Yang pertama itu AGD ya, besar sudut AGD yang ini besarnya 30 derajat. Nah, di soal sebelumnya bisa dilihat video pembahasannya di soal sebelumnya bahwasanya besar sudut ini adalah 120 derajat ya. Nah, 120 derajat. Oke. Kemudian yang ditanya AD, kita beri label tanda tanya. Kemudian panjang AE itu 4 ya. 4 di sini kita buat. Nah, jadi dengan mencari berapa besar sudut DEA atau AED, kita bisa tentukan panjang dari AD ya. Nah, kita bisa gunakan definisi sin, cos, ataupun definisi tan, tergantung dari nilai yang diketahui pada soal. Nah, berarti berapakah besar sudut AED ya? Nah, jadi kita bisa buat sini sudut AED itu besarnya adalah 180 derajat dikurang 120 derajat. Sehingga besarnya 60 derajat. Ya, jadi ini besarnya 60 derajat. Oke. Nah, kalau adik perhatikan, coba amati segitiga ini. Ya, segitiga AED. Ini yang ditanya. Ini besarnya 60 derajat dan ini panjangnya 4 satuan. Oke. Nah, kita bisa pakai definisi sinus ya. Nah, depannya bagi miring, ya kan? Nah, depannya bagi miring. Nah, karena di sini siku-siku, kita ya, di sini siku-siku kita bisa pakai definisi sinus yang cocok di sini, yaitu sisi depan dibagi sisi miring, ya. Itu kan definisi sinus. Jadi sin 60 sama dengan AD dibagi dengan AE gitu ya. Nah, sin 60 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Kemudian AD per AE. Nah, panjang AE adalah 4. Oke ya. Nah, kita kali silang aja nih, kita kali kemari. Sehingga kita bisa dapat 4 kali setengah itu jadi 2 akar 3 sama dengan AD. Jadi AD-nya itu panjangnya 2 akar 3 satuan. Nah, jadi di sini kalau adik perhatikan jawabannya itu adalah C ya, 2 akar 3. Nah, tadi kenapa Kak pakai definisi sinus ya? Karena informasi di soal itu yang diketahui adalah sisi miringnya, kemudian sudutnya, dan yang ditanya itu adalah sisi ini ya, sisi depannya ya. Kalau dari sudut sini, ini sebagai sisi depan. Nah, sehingga definisi sinus yang paling tepat yaitu depannya dibagi dengan miringnya, gitu ya. Nah, terasa itu aja cara ngejawab soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, coba adik perhatikan, soal ini masih sama dengan soal sebelumnya. Nah, yang membedakannya hanya di bagian pertanyaannya saja, yaitu luas segi 4 AGCE. Nah, ini dia AGCE. Nah, ini bentuknya jajaran genjang gitu ya. Nah, kalau adik perhatikan, untuk menghitung luas AGCE itu sama seperti menghitung luas A, B, C, D dikurang dengan luas segitiga AED ya. AED dikurang dengan luas segitiga B, C, G gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau hitung luas AGCE seperti itu caranya. Nah, artinya di sini adik-adik harus cari tahu dulu berapa luas segitiga dan perseginya. Persegi panjangnya ya, persegi panjang ABCD. Oke. Nah,
Langkah pertama kita coba input dulu nilai-nilainya ya. Seperti biasa ini besarnya 30 derajat. Oke. Nah, kemudian ini panjangnya 4 ya. Di soal sebelumnya kita sudah dapat bahwasanya panjang AD itu adalah 2 akar 3 ya di soal sebelumnya. Oke. Kemudian di soal sebelumnya juga di part 1 ya, kita sudah dapat berapa besar sudut ini ya, yaitu 120 derajat. Oke. Nah, di sini kita kan mau hitung berapa luas ABCD. Nah, karena ABCD itu bentuknya persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar ya. Nah, jadi kalau kita buat di sini luas ABCD itu adalah panjang kali lebar. Nah, di mana lebarnya sudah dapat yaitu AD, yaitu 2 akar 3 ya, 2 akar 3. Kemudian panjangnya yang belum ketemu ya. Nah, untuk panjangnya kita bisa hitung berapa panjangnya di sini. Kita coba cari dulu atau amati dulu segitiga AGD ya, segitiga AGD. Oke. Nah, jadi kalau coba gambar seperti ini ya, A G D ini 2 akar 3, ini 30 derajat. Nah, jadi kita mau cari panjang AG ya, kita mau cari panjang AG. Oke. Nah, kita bisa gunakan aturan atau definisi tangen atau tan ya. Jadi tan 30 itu adalah AD dibagi dengan AG ya. Berarti tan 30 itu hasilnya akar 3 per 3. Nah, di mana AD-nya 2 akar 3 per AG. Nah, di sini kita bisa coret. Berarti tinggal 1. Nah, sehingga kita kali silang. Berarti AG kali 1 ke sana ya. Jadi AG. Kemudian 2 kali 3 jadi 6. Nah, jadi panjang AG itu adalah 6. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mau hitung berapa panjang BG. Nah, kalau ada diperhatikan di sini, kita bisa cari dulu berapa besar sudut dari BGC ya, BGC. BGC. Oke. Nah, kemudian panjang BC itu adalah 2 akar 3 ya. Karena dia sama dengan ini ya, dengan AD ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan besarnya 90 derajat. Nah, oke, kita input nilainya 90 derajat. Otomatis di sini besar sudut yang ini 180 dikurang ini. Nah, kalau kita totalkan ini 90 tambah 30 120 ya. Kurang 180 kurang 120. Berarti ini besarnya 60 derajat. Oke. Nah, berarti ini besar sudutnya 60 derajat. Ingat lagi bahwasanya total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, coba perhatikan antara ini ya, besar sudut ini dengan besar sudut ini. Ini kan saling sejajar tadi ya garisnya. Otomatis ini dan ini akan besarnya sama. Kenapa? Karena dia adalah saling sehadap. Gitu ya. Jadi besar sudut ini sama. Oke. Nah, sekali lagi adik-adik harus ingat lagi definisi garis saling sejajar. Nah, garis saling sejajar itu kalau dia membentuk sudut sehadap maka besarnya sama. Oke ya. Nah, jadi ini dan ini pasti besarnya sama. Nah, mendapatkan ini dari amati segitiga ini. Ya, amati segitiga ini di mana total sudut segitiga itu adalah 180 sehingga kita dapat besar sudut ini 60 derajat. Nah, kemudian kita coba hitung besar BG. Kita coba gambar lagi. Ya, gambarnya seperti ini. Ini 60, ini G, ini B, ini 2 akar 3, ini C. Nah, jadi kita bisa gunakan definisi tan lagi. Tan 60 sama dengan BC per BG ya. Tan 60 itu akar 3. Nah, BC itu 2 akar 3 ya. Per BG tadi ini ya, per BG. Per BG
Nah, sehingga ini kita bisa coret jadi 1. Sehingga BG kali 1 hasilnya BG sama dengan 2 ya. Jadi besar BG itu adalah 2. Oke. Nah, ini kemari tadi ya, ini kemari panjangnya itu 6. Kemudian ini kemari itu panjangnya adalah 2. Sehingga totalnya adalah 8. Nah, jadi kita bisa hitung luas ABCD panjang kali lebar 8 kali 2 akar 3 hasilnya 16 akar 3. Nah, ini dia 16 akar 3. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung luas segitiganya ya, luas segitiga yang di sini tadi. Oke, dan di sini. Nah, kalau adik-adik perhatikan kedua segitiga ini saling kongruen ya. Karena di sini kan besar sisinya sama. Kemudian sudutnya juga pasti sama di sini. Nih, dan ini sama. Ya. Nah, ini sama, kemudian sisinya sama. Kemudian besar sudutnya di sini kan 60. Berarti di sini pasti juga 60 derajat. Kenapa? Karena sudut yang ini dan sudut yang ini saling berpelurus. Otomatis di sini besarnya 60 derajat. Nah, besar sudutnya sama, kemudian sisinya ada yang sama, otomatis ini adalah saling kongruen. Artinya luasnya sama. Sehingga kita hitungnya hitung satu luas saja kemudian kalikan 2 gitu ya. Nah, jadi kita coba buat di sebelah sini. Luas segitiganya itu adalah alas kali tinggi per 2 gitu ya. Nah, dimana kalau kita perhatikan untuk segitiga yang ini saja ya. Nah, yang ini. Nah, tadi kan kita sudah tahu tingginya, ini dia. Ya, tingginya AD. Ya, jadi kali tingginya 2 akar 3 per 2. Kemudian alasnya belum ketemu ya. Alasnya ini berapa besarnya. Nah, karena dia tadi sama ya, otomatis kan ini akan sama dengan ini. Nah, jadi sebenarnya lebih enak kalau kita amati yang ini aja ya. Sorry tadi ya. Nah, lebih enak kalau kita amati yang ini aja. Karena di sini sudah lengkap alas dan tingginya. Berarti alasnya tadi 2 ya. Nah, kita coret tinggal 2 akar 3 luasnya. Nah, lalu kita kali 2. Kenapa? Karena ada 2 segitiga yang saling kongruen. Oke, berarti 4 akar 3. Nah, jadi luas dari AG CE itu adalah 16 akar 3 sesuai dengan rumus yang ini ya. Nah, 16 akar 3 dikurang 4 akar 3 ya. 4 akar 3 hasilnya 12 akar 3. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, yaitu 12 akar 3. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasan dari kakak? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 6 ya. Jika ada pertanyaan boleh diketikkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita di soal yang ke-7. Nah, coba adik perhatikan soalnya. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Nah, fx sama dengan minus 2 dikali dengan x kurang 5 dan gx sama dengan x kurang 2 kuadrat kurang 2 ya. Jadi ordinat terkecil titik potong grafik fungsi f dan g adalah Oke. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari titik potong. Nah, ya, bagaimana cara mencari titik potong? Maka langkahnya itu adalah kita substitusikan kedua fungsi, ya. Nah, ordinat itu ya sebagai informasi ya, ordinat ya itu adalah nilai y, ya. Nah, kemudian absis itu adalah nilai x. Nah, kalau ini kita gabung menjadi x, y, ini kita sebut sebagai koordinat ya. Oke, nah. Jadi yang ditanya pada soal ini adalah ordinatnya atau nilai y-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita substitusi aja fungsi ini sama dengan fungsi ini. Jadi gx sama dengan fx. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan titik potong ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini, berarti ini x kurang 2 kuadrat kurang 2 ya. Sama dengan fx-nya min 2 kali x kurang 5 gitu ya. Nah, ini kita kuadratin dulu, berarti
X kuadrat kurang 4X tambah 4. Nah, oke, caranya gini. X pangkatkan 2 ini ya, hasilnya X kali minus 2, minus 2X, kali 2, minus 4X, kemudian langkah berikutnya, min 2 pangkat 2 itu 4. Oke, nah itu cara mengkuadratkan supaya praktis. Selanjutnya kita buat kurang 2 sama dengan, ini kita kali ya, kita kalikan ke dalam nih, minus 2X plus 10. Kemudian kita pindahkan, min 4X tambah 2X, kita pindahkan ini ya, ke sana semua. Oke. Plus 4 kurang 2 kurang 10 sama dengan 0. Oke, sehingga ini X kuadrat kurang 2X ya, kurang 2X. 4 kurang 2 itu 2, 2 kurang 10 jadi minus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktor ya, kita faktor dia, ini X, ini X. Nah, dikali hasilnya minus 8 ditambah hasilnya minus 2. Nah, ini salah satu metode faktorisasi ya. Nah, kalau dikali dia hasilnya yang paling kanan, kalau ditambah hasilnya yang tengah. Maka jawabannya di sini adalah minus 4 ya, dengan positif 2. Kenapa? Karena minus 4 kali 2 itu negatif 8, minus 4 tambah 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, sehingga kita bisa hitung dia seperti ini. X kurang 4 sama dengan 0, kita cari nilai pembuat 0-nya, X-nya adalah 4. Nah, atau satu lagi yaitu X tambah 2 ya, sama dengan 0, X-nya adalah minus 2. Nah, kita sudah menemukan absisnya ya, absisnya atau X-nya. Sekarang kita mau cari nilai Y-nya. Nah, oke. Nah, caranya bagaimana? Kita substitusi. Nah, kita coba keduanya, kita substitusi ke fungsi yang gampang saja dihitung, yaitu fungsi fx ya. Fungsi fx atau kita sebut Y. Nah, di sini min 2 X kurang 5. Nah, kita substitusi nilai X-nya 4 kurang 5 min 2, ini min 1, hasilnya ini adalah positif 2 ya. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan fungsi yang sama, kita ganti dia, min 2 kurang 5, min 2 ini hasilnya min 7 ya, hasilnya 14. Nah, yang ditanya pada soal kita adalah ordinat terkecil. Nah, berarti ordinat terkecilnya adalah 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di choice-nya di sini berarti D jawabannya. Oke, bisa dipahami penjelasan dari kakak. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita udah di soal yang ke-8. Nah, ini adalah soal terakhir kita untuk video part kedua ini untuk materi soal TPS submaterinya tentang kemampuan kuantitatif ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan soalnya masih sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Cuman pertanyaannya itu berbeda di sini ya. Nah, di sini kita menghitung integral gx dikurang fx gitu ya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan nilainya, integral gx-nya ini adalah x kurang 2 pangkat 2 kurang 2 kurang fx-nya min 2 x kurang 5 gitu ya. Nah, dx. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Berarti ini x kuadrat kurang 4x tambah 4 kurang 2 ya, seperti tadi cara mengkuadratkannya. Kurang ini min 2x plus 10 ya, plus 10. Oke, dx. Kemudian ini x kuadrat kurang 4x plus 2. Ini kita kali ke dalam. Berarti di sini plus 2x kurang 10 ya, dx. Oke. Jadi integral x kuadrat ini kita selesaikan min 2x kurang 8 dx. Nah, ingat lagi rumus integral ya. Di sini Kak tuliskan konsep atau rumusnya ya. Nah, integral kx pangkat n dx ya. K per n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Nah, ini adalah konsep dasar dari integral tak tentu. Nah, kalau adik perhatikan di sini, ini nilai k-nya berarti 1 ya. Ini n-nya 2, ini k-nya 2, n-nya 1, dan ini konstanta ya. Kalau konstanta diintegralkan tinggal ditambahkan variabel. Oke. Berarti ini 1 per pangkatnya tambahin 1 jadi 3 ya. Pangkatnya ini tambahin 1, 2 plus 1 sesuai dengan rumus ya. 2 plus 1 di sini jadinya x pangkat 3. Jadi dia di sini pangkatnya tambahin 1 jadi 3, pangkatnya tambahin 1 jadi 3. Oke, 1 di sini karena koefisiennya 1. Nah, kita hitung lagi yang di sebelahnya, berarti ini 2 per pangkatnya 1 ya. Berarti 1 tambah 1 2.
X pangkat 2 kurang 8X plus C. Untuk konstanta tinggal ditambahkan variabelnya saja. Berarti ini X pangkat 3, kita kalikan dia. X pangkat 3 kali 1 ya. Nah, jadi per 3 kurang, ini habis jadi X pangkat 2 kurang 8X plus C. Nah, jadi jawabannya di sini yang paling tepat itu adalah B ya. Yaitu X pangkat 3 per 3 dikurang X kuadrat dikurang 8X plus C. Oke, bisa dipahami penjelasan dari soal yang ke-8 ini. Nah, karena saya itu aja untuk video part keduanya. Nah, di sini kita udah ada 8 soal totalnya dari part 1 dan part 2. Kita akan bahas 80 soal TPS yang muncul di tahun 2022 ini. Semoga video pembahasan ini bisa menjadi referensi adik-adik yang akan berjuang di UTBK pada tahun 2023. Oke ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti Kak coba jawab sebisa mungkin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.